Shalom jemaat Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita masih dapat mengakses ibadah online di rumah atau di tempat kita masing-masing. Saya terus mengingatkan kepada kita sekalian untuk tetap menerapkan protokol kesehatan 5M, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, menjaga jarak fisik, menggunakan masker dengan cara yang benar, menghindari kerumunan orang banyak, dan membatasi mobilitas. Jemaat Tuhan, apa yang kita alami saat ini? Saya percaya bahwa setiap kita datang dengan latar belakang yang berbeda satu sama lain. Namun pada hari ini saya mau mengajak kita untuk bersama-sama memuji Tuhan dengan segala kerinduan kita memuliakan namanya. Namun sebelumnya kita akan membaca satu ayat firman Tuhan sebagai panggilan beribadah kita yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-27 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Aman dalam perlindungan Allah, dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita membuka dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur dengan segala keterbatasan yang saat ini sedang kami alami. Kami boleh tetap memuji Tuhan, kami boleh tetap beribadah kepada Tuhan. Dimanapun saat ini kami berada, mungkin di rumah, mungkin dengan keadaan tubuh yang baik, yang sehat, atau mungkin ada di antara kami yang sedang lemah tubuh. Tetapi kami bersyukur ada waktu yang Tuhan sediakan untuk kami boleh bersekutu dengan Engkau. Kiranya Roh-Mu akan melawat setiap kami, menolong setiap kami, sehingga setiap kami boleh berjumpa dengan Yesus secara pribadi melalui ibadah kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami membuka ibadah kami di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. surga yang bakal
Tiba saatnya kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara, seperti tanah yang subur, sehingga ketika benih firman Tuhan itu ditaburkan, dia tidak hanya bertumbuh, melainkan dia juga dapat berbuah menjadi berkat untuk sesama dimanapun kita berada. Asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Membuat kau menang, salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat malaikat sertamu, dan sepanjang jalanmu menghiburmu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan, kiranya Engkau akan menolong kami, memberkati setiap media yang kami pakai. Tuhan urapi, Tuhan jauhkan dari segala iblis yang mau mengganggu kami tolak di dalam nama Yesus. Dan kiranya Engkau Allah yang berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi, sesuai dengan kebutuhan kami. Roh Kudus-Mu akan mengurapi hati kami, pikiran kami, dan waktu di mana kami akan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar dari bangsa Israel bagaimana mereka melewati kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan, dan bagaimana iman mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Mari membuka di dalam Keluaran pasal yang ke-17, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Kita tidak akan membacanya, tetapi Bapak Ibu Jemaat silahkan sementara firman Tuhan disampaikan, silahkan memperhatikan ayat-ayat yang ada di dalam pasal yang ke-17. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat dalam kitab Keluaran, itu kita melihat banyak mujizat terjadi di dalam kitab Keluaran. Bahkan kalau kita mau bandingkan dengan mujizat
pada waktu Tuhan Yesus di zaman PB, itu kalau kita mau bandingkan itu lebih banyak mujizat itu terjadi di dalam peristiwa yang tercatat di dalam kitab Keluaran gitu. Bagaimana mereka bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir dan mereka harus berjalan menuju panggilan Tuhan. Itu banyak sekali mujizat terjadi di situ. Tetapi mujizat yang terjadi, yang mereka alami itu tidak membuat orang Israel itu menjadi bertumbuh imannya atau menjadi pengenalannya lebih dalam dengan Tuhan, itu tidak. Ya, mereka tidak menjamin bahwa mujizat yang mereka alami itu membuat iman mereka semakin bertumbuh. Tidak. Ya, tetapi kita melihat bahwa bangsa Israel ini walaupun mereka mengalami mujizat, walaupun mereka mengalami yang namanya pertolongan Tuhan, itu tetap mereka mengalami kesulitan-kesulitan juga. Nah, kita melihat di dalam pasal yang ke-17 ini LAI memberi judul di Masa dan di Meriba. Di dalam ayat yang pertama itu ditulis di situ, kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Di sini tidak ditulis tempat persinggahannya di mana saja gitu. Tapi kalau kita melihat bilangan pasal yang ke-33 ayat 12, 13, 14 itu ditulis di situ mereka dari Dovka itu kemudian mereka ke Alus, dari Alus mereka berkemah di Rafidim, dan di Rafidim ini mereka tidak mendapatkan air minum. Mereka tidak mendapatkan air untuk mereka bisa melegakan dahaga mereka, kehausan mereka. Nah, bangsa Israel kalau kita lihat ini berjalan sesuai dengan titah Tuhan. Mereka dipanggil oleh Tuhan, suruh keluar dari tanah Mesir. Mereka suruh mengikut Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tetapi toh mereka walau demikian tetap mengalami yang namanya kesulitan. Mereka tetap mengalami yang namanya tantangan. Mereka tidak lepas dari yang namanya kesulitan-kesulitan. Di sini mereka mengalami tidak adanya air minum. Kalau sebelum-sebelumnya kita melihat bahwa mereka di Mara itu mereka ada sih air minum tapi airnya pahit. Jadi mereka tidak bisa meminumnya juga. Kemudian kali ini di sini mereka mengalami kesulitan yang hampir sama. Di sini ada air, kalau di Mara itu ada air tapi airnya pahit. Di sini kita melihat bahwa di Rafidim ini mereka sama sekali tidak ada air minum. Mereka tidak menemukan sumber air. Nah, ketika mereka mengalami kesulitan itu, seharusnya kalau mereka mau melihat flashback ke belakang gitu ya, tentang dulu Tuhan sudah pernah ubah air yang pahit menjadi air yang manis, harusnya mereka punya bekal iman. Artinya mereka akan percaya saja kepada Tuhan dan mereka harusnya berpikir, wah pasti Tuhan juga akan membuat mujizat. Tetapi ketika mengalami kesulitan itu justru mereka mulai bertengkar. Di ayat yang kedua, jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Mereka bertengkar dengan Musa. Dalam bahasa aslinya di sini bukan bertengkar, tapi menggugat Musa. Menggugat itu artinya apa sih? Meminta seseorang untuk bertanggung jawab atas masalah yang terjadi. Jadi mereka meminta Musa bertanggung jawab. Harus ada kambing hitam. Ini Musa, gara-gara Musa ini. Gara-gara kamu memanggil kami keluar, maka kami mengalami kesulitan ini. Mereka menganggap bahwa Tuhan itu teledor dengan menyalahkan Musa. Yang menganggap bahwa Tuhan itu tidak becus gitu ya, memelihara dengan menyalahkan Musa. Mereka bertengkar dengan Musa. Memang orang ketika mengalami kesulitan ya, ketika mengalami kesulitan itu biasanya maunya protes, maunya menggugah, harus ada seseorang yang disalahkan. Nah, ini mereka menyalahkan Musa, mulai menyalahkan Musa.
Mereka tidak mengingat pemeliharaan Tuhan, mereka tidak mengingat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, mujizat Tuhan yang selama ini mereka alami, mereka rasakan, itu mereka lupa semua. Yang diingat cuma satu, kesulitan. Orang ketika mengalami kesulitan biasanya yang diingat itu. Ya, dan harus ada satu yang disalahkan. Dia tidak mau menyalahkan dirinya sendiri, tidak ya. Harus ada orang lain yang disalahkan. Itu naluri manusia berdosa ya. Orang kalau dalam kesulitan itu maunya menyalahkan orang lain. Gara-gara si ini sih, gara-gara itu ya. Orang paling pintar itu mengingat kesalahan orang lain ya. Menyalahkan orang lain, mengingat kesalahan orang lain. Gak pernah mengingat kebaikan, itu jarang sekali. Orang mengingat kebaikan orang lain tuh, tapi kalau sudah dapat kesalahannya, yang diingat kesalahannya. Makanya ada peribahasa itu, kalau nila setiti itu merusak susu sebelangan, gitu kan. Orang paling mudah mengingat kesalahan daripada mengingat kebaikan. Kalau mengingat kebaikan dirinya sendiri, oh itu pasti diingat. Tapi mengingat kebaikan orang lain itu tidak. Ya, justru yang diingat kesalahannya. Nah, mereka ini dalam perjalanan bersama Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, itu tidak membuat bangsa Israel ini bertumbuh imannya, percaya kepada Tuhan, namun malah membuat mereka ini maunya terus-menerus dilayani. Maunya Tuhan itu melayani mereka, apa yang mereka butuhkan itu harus dilakukan oleh Tuhan. Nah, apakah selama kita mengikut Tuhan, kita bersikap sama seperti bangsa Israel, menjadikan Tuhan itu pelayan kita. Maunya kita dilayani Tuhan. Tuhan, kalau saya butuh ini ya Tuhan harus sediakan dong. Kalau saya perlu ini ya Tuhan harus cukupkan dong. Apakah iman seperti itu yang kita bangun? Maka kalau itu yang sedang kita lakukan kepada Tuhan, kita bukan sedang melayani Tuhan, bukan sedang meminta Tuhan, bukan sedang mengikut Tuhan, tetapi kita sedang meminta Tuhan untuk melayani kita. Kita menjadikan Tuhan itu seperti budak. Nah, ketika mereka bertengkar kepada Musa, mereka menggugat Musa, di situ Musa berkata, "Mengapa kamu mencobai Tuhan?" Sebagai pemimpin, Musa ini ngingetin kepada jemaatnya, jemaah, ini kamu yang memimpin ke sini, ini Tuhan bukan saya. Kamu yang membawa ke sini sampai di perjalanan ini adalah Tuhan, bukan Musa. Nah, itu Tuhan, Musa mau mengingatkan bangsanya ini. Sebagai pemimpin dia mengingatkan bahwa Israel itu dibawa oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Dan Musa mau mengingatkan bahwa Tuhan selama memimpin bangsa Israel ini tidak pernah lalai, tidak pernah gagal menjaga umatnya. Bayangkan selama di perjalanan di padang gurun ya, Tuhan itu memberikan mana kepada bangsa Israel itu tidak pernah lalai loh. Misalnya hari ini saya kasih mana pagi, siang, malam gitu ya. Terus kemudian besoknya pagi aja, Tuhan nggak pernah begitu. Dia konsisten memberikan makanan, memelihara umatnya itu nggak pernah lalai. Ya kalau kita ya kadang-kadang lupa gitu kan, ini anak sudah makan belum ya gitu. Kadang lupa, atau mungkin kalau kita harus memberikan per hari kadang ada lupanya, tapi Tuhan tuh nggak pernah lalai. Tuhan tuh pelihara umatnya nggak pernah lalai, ya nggak pernah gagal. Dan tuh Musa itu mau mengingatkan mereka, kenapa kamu mencobai Tuhan? Bukankah selama ini tuh Tuhan nggak pernah lalai pelihara kamu, tapi hanya gara-gara ini kamu kemudian mencobai Tuhan gitu ya, tidak percaya kepada Tuhan. Nah ini itu sikap ateis praktis ya. Sebenarnya ya mereka hanya tahu Tuhan itu ada tapi nggak percaya gitu kan, nggak percaya kuasanya, tidak percaya pemeliharaannya, tidak percaya penyertaannya. Ya apa bedanya dengan orang ateis yang nggak percaya Tuhan sama sekali? Ya bedanya ini ya tahu aja Tuhan ada tapi tidak mempercayai kuasanya. Ini ateis praktis. Nah Tuhan ketika melihat itu mengonfirmasi bahwa memang pernyataan Musa itu benar. Dengan apa? Dengan dia menampakkan diri dengan kemuliaannya dalam awan, dia menampakkan diri
kepada Musa gitu ya, bahwa benar Musa ini orang yang dipilih Tuhan. Musa ini orangku, orang yang kupilih untuk menuntun engkau bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dosa utama bangsa Israel itu adalah mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka menyepelekan Tuhan. Kesombongan mereka, ketinggian hati mereka itu membuat mereka meragukan kuasa Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Ini dapat dilihat dari mana? Dosa ketidakpercayaan Israel ini dapat dilihat dari mana? Yang pertama, ketidaktaatan kepada pemimpin. Kita percaya bahwa Tuhan itu yang memilih pemimpin. Tuhan itu yang menetapkan raja-raja, hati bangsa-bangsa, hati raja-raja itu Tuhan yang mengarahkan, ya firman Tuhan itu katakan demikian. Oleh karena itu ketika kita tidak mempercayai pemimpin, ketika kita tidak taat kepada pemimpin, maka kita sedang tidak taat kepada Tuhan. Kita tidak percaya kepada Tuhan. Yang kedua, ketidaksabaran. Bangsa Israel ini gak sabar, maunya kalau hari itu mereka minta, maunya hari itu ada. Kalau kita lihat ketika mereka sedang berada di Mara, ya, Mara itu mereka menemukan air yang pahit tadi ya. Sebenarnya kalau mereka mau bersabar, mereka sedikit 20 km lagi itu mereka sampai di Elim. Nah di Elim itu mereka berlimpah, ada 12 mata air di situ ya, dan kemudian ada pohon korma ya, 12 mata air dan 70 pohon korma, itu kalau di Keluaran 15 ayat yang ke-27 itu ya. Tapi mereka nggak sabar, mereka sudah ngomel sama Tuhan, mereka sudah ngeluh sama Tuhan, mereka memberontak sama Tuhan. Nah yang ketiga ini, yang memberontak, pemberontakan. Jadi orang kalau nggak percaya sama Tuhan tuh nggak ada ketaatan sama pemimpin, nggak ada kesabaran, ketidaksabaran, dan yang ketiga ini pemberontakan. Ketika kita melakukan ini berarti kita sedang tidak percaya Tuhan, kita sedang mencobai Tuhan, meremehkan kuasa Tuhan. Mereka mau Tuhan itu melakukan sesuai dengan waktu mereka, bukan waktu Tuhan. Mereka mau menguji Tuhan dengan menghina Tuhan. Menguji Tuhan itu berarti menghina Tuhan. Mereka menguji Tuhan dengan apa? Ya dengan itu, membuat Tuhan itu melayani mereka, bukan mereka melayani Tuhan. Tapi membuat Tuhan, saya perlu ini, saya mau ini hari ini. Kalau kita berdoa masih demikian, kita perlu bertobat ya. Kita yang harus melayani Tuhan, bukan Tuhan yang melayani kita. Kita maunya apa, pokoknya ini ya Tuhan, tanggal segini saya butuh Tuhan, sudah harus siapkan. Yaitu kita memerintah Tuhan ya, membuat Tuhan itu seperti budak kita. Nah ketika kesulitan ada, mereka mulai lupa dengan pemeliharaan Tuhan. Ayat yang ketiga ya. Hauslah bangsa itu akan air di sana, bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Mengapa pulang kau memimpin kami keluar? Bersungut-sungut, mengeluh. Mereka lupa bahwa Tuhan sudah menyertai mereka selama ini. Padahal baru saja mereka mengalami mujizat yang hampir sama. Di Mara kan di pasal sebelumnya di Mara mereka mengalami air yang pahit menjadi manis. Tapi ketika kesulitan datang mereka lupa mujizat itu. Mereka lupa penyertaan Tuhan. Mereka lupa pemeliharaan Tuhan. Mereka lupa bahwa Tuhan pernah membuat yang pahit menjadi manis. Mereka lupa. Yang mereka ingat hanya kesulitan-kesulitan. Ya, di sini kita melihat mereka menyalahkan Tuhan, mereka mulai menyalahkan orang lain, menyalahkan pemimpin, menyalahkan Musa tadi ya, menyalahkan orang lain. Nah kesulitan-kesulitan itu apakah kita ketika berada dalam kesulitan itu kita mulai menyalahkan orang lain, kita mulai bersungut-sungut, kita mulai menyalahkan Tuhan. Ya, dalam kesulitan itu kita melihat respon Musa, kita mesti belajar ya. Musa bukan lagi membentak mereka, Musa tidak ketika mereka bersungut-sungut kemudian Musa lari dari tanggung jawab atau membentak mereka atau ikut bersungut-sungut kepada Tuhan. Tuhan gimana sih Tuhan? Ini kami gak ada air minum loh Tuhan. Musa tidak melakukan itu. Tetapi Musa ketika mengalami kesulitan itu Musa datang kepada Tuhan. Dia berkata apa? Tuhan, saya gak tahu bagaimana cara mengatasi bangsa Israel. Saya nggak tahu bagaimana caranya ngomong ke mereka. Ketika kesulitan datang, kita nggak usah
bersungut-sungut ya, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, saya nggak tahu harus mengatasinya bagaimana. Tuhan tolong pimpin saya. Itulah yang harus kita lakukan gitu. Nah, ketika Musa datang kepada Tuhan, dia nggak mau bertindak sendiri ya, dia berdoa, dia datang kepada Tuhan. Musa tidak menyalahkan Tuhan, tetapi minta Tuhan memimpin. Akhirnya Musa yang tadinya dihina oleh bangsa Israel itu justru diangkat oleh Tuhan. Tuhan menyuruh dia datang ke atas gunung. Tuhan mau menaikkan dia ya. Jadi orang Israel ini akhirnya menonton Musa gitu kan di atas. Jadi Tuhan angkat dia dan Tuhan memberikan jalan keluar. Yaitu Tuhan akan menyediakan berdiri, Tuhan akan berdiri menunggu dia di atas gunung. Dan memberikan mujizat kepada Tuhan. Mujizat kepada bangsa Israel. Nah, keluhan-keluhan pemberontakan itu menunjukkan bahwa mereka itu tidak percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan tidak menyediakan kebutuhan kita, kalau Tuhan tidak menolong kita, tepat seperti waktu kita meminta, bukan berarti Tuhan tidak menyediakan, bukan berarti Tuhan tidak berkuasa, bukan berarti Tuhan tidak ada. Ya, sama seperti yang dikatakan bangsa ini di ayat yang ke-7 ya, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Ini kan tidak percaya kepada Tuhan ya, karena kesulitan yang dihadapi. Bukankah waktu itu Tuhan sudah menolong? Ketika kita mengalami kesulitan ini ya, ketika kita mengalami masalah, bukan hanya ketika sakit menjadi sembuh, bukan hanya ketika kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan ya. Kita percaya bahwa Tuhan itu kalau yang lalu sudah memelihara kita, pasti Tuhan juga akan menyertai kita dan memelihara kita. Nah, ketika kita melihat mereka sudah mendapatkan mujizat Tuhan, kesulitan belum berhenti sampai di situ. Mereka harus menghadapi yang namanya orang Amalek. Orang Amalek itu siapa sih? Orang Amalek itu keturunan Esau ya, cucunya Esau. Esau punya cucu itu sudah bercampur dengan orang Kanaan, sudah bercampur dengan orang Ismail. Nah, jadilah orang Amalek ini. Orang Amalek ini terkenal juga dengan rampok padang gurun. Itu kenapa? Karena bangsa Amalek ini bangsa yang berpindah-pindah dari daerah di seputaran Laut Mati itu. Dan mereka itu hidup dari menyerang dan merampok suku-suku lain. Makanya ketika ada bangsa Israel di situ di padang gurun, wah ini sasaran empuk ini bagi orang Israel, bagi orang Amalek ya. Karena orang Israel ini keluar dari Mesir pasti banyak warisan-warisan ya, karena orang Mesir memberikannya. Kemudian mereka ini pengerja, memang mereka pengerja keras, tapi mereka nggak biasa perang gitu ya. Mereka nggak biasa perang, jadi nggak mungkin bisa menangani orang Amalek. Ini sasaran empuk ya. Nah, kalau kita melihat kok Tuhan bisa ya kasih tantangan gitu. Mereka belum ada pengalaman perang sama sekali loh. Tiba-tiba ujuk-ujuk gitu ya, datang orang Amalek dan itu mau nggak mau harus dihadapi. Ya, itu mau nggak mau harus dihadapi. Akhirnya Musa harus dengan bekal pengalamannya bersama dengan Tuhan, dia harus menggunakan strategi. Ya, dia harus menggunakan strategi. Dia bertugas berdoa karena itu tugas utamanya. Dan kemudian Yosua, dia mendelegasikan Yosua untuk memimpin perang. Kenapa tidak Musa saja yang perang? Toh Musa sudah berbekal ya di Mesir kan dia menjadi anak dari Firaun dan dia pasti tahu strategi perang. Kenapa bukan Musa yang berperang? Karena memang tugas utama Musa adalah sebagai penyambung lidah dari Tuhan kepada rakyatnya dan tugas Musa yang utama adalah berdoa. Musa sadar bahwa ia harus berdoa kepada Tuhan dan Musa sadar juga, tapi selain berdoa dia harus menghadapi orang Amalek. Kalau dulu-dulu musuh-musuhnya nggak ada nih, dia hanya berdoa, memohon Tuhan, dia angkat tangan, angkat tongkatnya, selesai mujizat terjadi, Tuhan menolong. Tetapi kali ini beda situasinya, kali ini ada musuh. Nah ini harus dihadapin, kalau nggak dihadapin, rakyatnya yang terbunuh atau bangsa Israel itu yang terbunuh.
kali ini dia harus mengatasinya sendiri. Dia harus mengatasinya segera dan dia tidak bisa sendiri. Dia butuh orang lain, yaitu dia panggil Yosua. Musa menggunakan pengalamannya bersama dengan Tuhan untuk menghadapi ini. Tugas Musa, dia memilih Yosua yang pertama sebagai pemimpin untuk perang. Yang kedua, Musa memilih tua-tua untuk berdiri di atas bukit. Tua-tua ini kita lihat ada Harun, ada Hur, ya, untuk berdoa. Ya, jadi ada yang bertugas untuk perang dan Musa bertanggung jawab untuk meminta kedaulatan Allah atas perang itu, untuk kemenangan itu ya. Musa mengandalkan Tuhan. Nah, Yosua melakukan seperti apa yang dikatakan Musa ini tanpa memberontak, tanpa babi bu bebo ya. Dia langsung melakukan tugasnya ya. Ini padahal mendadak ya. Bayangkan Yosua ini kita nggak pernah lihat di namanya Yosua ini nggak pernah muncul di pasal-pasal sebelumnya, baru di sini ketika ada perang. Bayangkan hari itu ya, mereka menghadapi suku Amalek. Hari itu Yosua harus mengkoordinir orang untuk berperang, dia harus kasih semangat, motivasi, dia harus atur strategi. Wah, itu sungguh pekerjaan yang melelahkan dalam semalam. Mereka harus menghadapi itu. Tetapi Yosua memimpin perang tanpa berkomentar. Yosua melakukan tugasnya. Dia tidak menolak tugasnya. Dan Musa berseru kepada Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu kita melihat ketika tangan Musa terangkat, ya, ketika tangan Musa terangkat, orang Israel mendapat kemenangan. Tetapi kan capek ya, Musa tangannya terangkat terus. Ketika dia tangannya di bawah, orang Amalek yang menang. Jadi bagaimana caranya supaya tangan Musa terus terangkat? Akhirnya Harun dan Hur ini membantu Musa ya, menopang tangan Musa dan di situ ada batu supaya terus terangkat begitu ya. Jadi kita melihat kalau di sini ya, Musa berseru kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, karena tugas utama Musa adalah berdoa. Tetapi doa memang penting, tetapi Allah juga mau memakai umatnya untuk berperang. Israel harus berperang. Kalau mereka cuma berdoa, mereka nggak lawan itu orang Amalek, ya mereka terbunuh gitu ya. Kadangkala Tuhan itu melakukan mujizatnya, dia yang bertindak dan kita diam saja. Itu seperti sebelum-sebelumnya ya. Sebelum-sebelumnya Israel tuh hanya nonton. Musa mengangkat tangan, sekali mengangkat tangan mujizat terjadi. Tuhan mengaruniakan itu. Tetapi kali ini beda. Tangan Musa harus terangkat terus-menerus. Enggak cukup sekali tongkatnya sekali diangkat terus kemudian orang Amalek kalah. Enggak. Musa terus-menerus harus mengangkat tangan dan orang Israel harus ikut berperang. Ya, ada kalanya mujizat terjadi di dalam kehidupan kita tanpa kita berbuat apa-apa. Artinya kita hanya berdoa, kemudian Tuhan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita, menyelesaikan kesulitan-kesulitan kita. Tetapi ada kalanya Tuhan mengajar kita untuk berdoa disertai dengan usaha yang terus-menerus, disertai dengan usaha yang bukan hanya sekali selesai, tetapi terus-menerus. Ya, berperang melawan musuh. Ada begitu banyak musuh dalam kehidupan kita. Entah itu musuh di dalam penyakit kita, entah itu musuh di dalam situasi sulit yang saat ini sedang kita alami ya, COVID-19. Ini kita harus berperang terus-menerus, enggak cukup sekali. Walaupun itu misalnya sudah divaksin, walaupun itu sudah pakai protokol kesehatan, sudah penanganan dari berbagai bidang ya, kenapa nggak selesai-selesai? Kadang-kala Tuhan mengajar untuk kita berusaha, kita berperang melawan musuh kita. Tuhan mau melibatkan kita dalam sebuah peperangan. Tetapi ingat, kita perlu menjadi seperti Musa. Kita berdoa mengandalkan Tuhan. Tetapi doa saja tidak cukup. Kita harus berusaha. Ora et labora. Ya, jadi kita melihat bahwa di sini ketika mereka berusaha, ketika mereka berperang, Tuhan menghargai mereka. Di ayat yang ke-13 ini ditulis, atas ini mencatat bahwa Yosua mengalahkan orang Amalek dengan pedang. Di situ tidak dicatat Tuhan mengalahkan, tapi Yosua mengalahkan. Ini artinya apa? Tuhan memberi penghargaan kepada mereka, kepada kerja keras mereka,
kepada perjuangan mereka. Dan kita tahu bahwa segala sesuatu Tuhan pakai untuk kita menjadi bertumbuh di dalam iman kita. Ada kalanya Tuhan dengan kita berdoa saja Tuhan menyelesaikan. Tapi ada kalanya kita berdoa, berusaha terus menerus, nggak cukup sekali. Tapi berulang kali. Tetapi percayalah ketika kita mendasarkan itu kepada Tuhan, maka kemenangan akan kita peroleh karena Tuhan bersama dengan kita. Saya mau menutup dengan Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-28, bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Artinya apa? Kita harus menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Karena orang-orang yang mengasihi Tuhan akan melihat bahwa segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan. Pekerjaan Tuhan belum selesai. Kita pun punya bagian untuk kita bekerja di dalamnya. Jadi Tuhan bekerja, kita pun bekerja. Tuhan melakukan bagiannya, kita juga melakukan bagian kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa perjuangan kami ada kalanya kami mengalami kesulitan dan harus terus-menerus berjuang. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan, ketika kami mengandalkan Engkau, maka Tuhan sudah menyiapkan kemenangan bagi kami. Tuhan sudah menolong kami dan ingatkan kami terus-menerus agar kami tidak melupakan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga ketika kami menghadapi masa sulit, kami terus berpegang pada Tuhan dan tidak menyangkal Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan membawa setiap pokok-pokok doa kita kepada Tuhan sebelum kita mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur untuk segala berkat-Mu, pemeliharaan Tuhan. Di tengah situasi yang sulit saat ini, kami masih boleh bekerja, kami masih boleh mendapatkan berkat Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau terus melindungi kami dari segala kecelakaan kerja, dari segala yang jahat, dari segala sakit penyakit. Tuhan, Engkau akan menolong kami di dalam mengikuti rencana dan kehendak Tuhan. Di situasi yang seperti ini Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan untuk menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, untuk menjauhkan kami dari segala sakit penyakit, terutama untuk COVID-19 ini Tuhan. Kami terus berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini sedang berada dalam keadaan sakit atau lemah tubuh. Kami terus mengingat, mendoakan kiranya mereka Tuhan lawat pribadi lepas pribadi. Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Jaso yang juga masih sakit, Tuhan menjamah, memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa juga untuk Ibu Hati juga yang masih sakit dan harus terus-menerus kontrol ke dokter. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan Engkau akan menjamahnya. Dan mungkin ada jemaat yang lain yang sedang sakit yang kami tidak tahu Tuhan. Kami terus berdoa, kiranya Tuhan Engkau akan menjamah. Bapak dari Kak Ira, Bapak dari Ibu Meli Sirait, Tuhan tolong mereka supaya Tuhan menyembuhkan, memulihkan mereka, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga bersyukur untuk setiap jemaat Tuhan yang masih dalam cutinya. Tuhan juga menyertai mereka, Tuhan menjauhkan mereka juga dari sakit penyakit, Tuhan terus menolong mereka dimanapun mereka berada. Kami juga mengingat Ibu Dini, keluarga Ibu Dini yang sedang berduka, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan bagi hamba-Mu bersama dengan keluarga besar, Tuhan yang menggantikan duka cita mereka dengan sukacita. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, sehingga mereka boleh terus melayani Tuhan. Pendeta Yoku yang berada di Timika, Tuhan juga Engkau terus menolong beliau di dalam masa tuanya, Engkau memberkati sehingga beliau juga terus bisa melayani Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk hamba sendiri yang berada di tempat ini, kiranya Tuhan juga Engkau memberikan hikmat untuk hamba-Mu bisa
menjadi pelayan Tuhan yang sesuai dengan apa yang menjadi isi hati Tuhan, rencana Tuhan bagi jemaat di tempat ini. Juga Evangelis Desman yang bersama-sama dengan kami, Tuhan dengan segala pergumulannya, Tuhan menolong, menjadikan anakmu ini untuk bisa menjadi orang yang memberitakan Injil juga terutama di Rich Camp. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa untuk perusahaan di tempat ini dan Kota Tembagapura. Tuhan menolong di dalam setiap kebijakan-kebijakan yang diambil. Kiranya mereka juga boleh sesuai dengan apa yang Tuhan sudah rencanakan. Kami berdoa untuk penanganan COVID-19 di tempat ini yang angkanya masih meningkat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan menolong sehingga ini boleh semakin menyempit, boleh semakin menurun angkanya, dan kami berdoa untuk tim medis yang menangani. Tuhan juga Engkau memberikan kekuatan, kesehatan bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada dalam pergumulan mereka, anak-anak yang sekolah online, Tuhan juga Engkau akan memberkati mereka. Dan segala jemaat yang di dalam pergumulan mereka sedang bergumul mungkin di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangganya, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan Engkau yang menjadi jawaban atas mereka, menjadi jawaban atas doa mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan setiap kami masing-masing pribadi dengan pergumulan kami masing-masing. Tuhan Engkau kiranya melawat kami. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari mengangkat hati kita kepada Tuhan, mengarahkan hati kita kepada Tuhan, mengangkat tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyertai engkau, melindungi engkau dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Kita masih terus memuliakan Tuhan. Mari kita memuliakan Tuhan dengan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sebagaimana Amsal pasal 3 ayat yang ke-9. Jemaat Tuhan dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfer ke rekening yang tertera di layar kaca Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Saya Marcella Edoy pamit undur diri. Sampai ketemu di ibadah online berikutnya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.